Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kita yang ajaib, amin. Praise God, puji Tuhan, puji Tuhan. Let's prepare our hearts as we go into His presence. Praise God. Let's pray. Hallelujah. Our Father who art in heaven, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Haleluya Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Kami datang Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus kuduskan kami, bersihkan kami, ampuni kami Bapa, layakkan kami untuk datang sujud kepadamu, sujud menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. I know the Lord will make a way for me. Praise God. Make a way for me.
Sesuai kehendak
praise God, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin, praise God. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan duka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Amen. Praise God. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau Raja yang patut disembah, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak disembah, layak dipuji dan ditinggikan dan diagungkan, dimuliakan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, Engkau layak untuk disembah, Engkau layak untuk dipuji, dihormati, ditinggikan dan diagungkan. Engkau layak Bapa untuk disembah. Layakkan kami Bapa untuk datang sujud kepadamu, sujud menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman, dan Tuhanlah yang berkata-kata Bapa. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, urapan-Mu Bapa, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, praise God. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Praise God. Hari ini cuaca cukup indah ya. Such a beautiful day today, beautiful sunny day today.
Praise God. God has blessed us with another beautiful day today. Beautiful day, beautiful sunny day. Praise God, haleluya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan belajar sama-sama dan Tuhan yang akan mengajar kita ya. Kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Petrus ya, dari kitab 2 Petrus 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Jadi 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita mau bacakan sama-sama dan kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siapkan hati, siapkan pendengaran telinga kita agar kita boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti dengan hati kita dan memahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan dari ayat yang pertama. Oke. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 dari perikop nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Oke, perikop hari ini yaitu nabi-nabi dan guru-guru palsu. Yaitu perikop kita hari ini. Oke, ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Coba dibacakan lagi. Ayat 1 ulang lagi. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi dahulu ini sudah ada ya nabi-nabi palsu yang tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi mereka juga tampil di bait Allah ya untuk mengajarkan pengajaran. Ini sudah terjadi pada zaman itu juga ya. Nabi-nabi palsu sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Tuhan di bait Allah untuk mengajarkan pengajaran yang sesuatu pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teruskan lagi. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi demikian pula di antara kamu, artinya di antara kita akan ada pula guru-guru palsu. Jadi di situ juga dikatakan ya oleh firman Tuhan bahwa di antara kita pun akan ada guru-guru palsu. Terus mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Maksudnya pengajaran-pengajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi mereka pun menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Artinya mereka menyangkal Tuhan Yesus sebagai Allah mereka, sebagai Tuhan mereka yang telah mengajar mereka. Terus dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi dengan demikian mereka dengan cara seperti itu jalan demikian akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka sendiri. Artinya kita harus belajar apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini, yaitu kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ya. Kita harus berhati-hati, waspada, kita harus selidiki setiap pengajaran mereka karena di antara kita pun akan timbul guru-guru palsu. Di situ dikatakan. Terus ke ayat yang kedua. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi di situ dikatakan banyak orang yang akan mengikuti terus cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ya, jadi mereka akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Terus dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi karena cara hidup mereka yang penuh dengan hawa nafsu, ya nafsu daging. Jadi mereka itu menunjukkan sikap mereka, karakter mereka, tindakan mereka yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup di dalam hawa nafsu mereka yang hanya memalukan Tuhan. Terus ayat 3,
Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu Ya, akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. oke, coba kita bacakan lagi tadi ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ini ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Itu ayat 2. Itu ayat 2. Jadi di situ dikatakan benar ya. Jadi karena cara mereka itu, jalan kebenaran akan dihujat oleh manusia karena sikap dan tindakan mereka yang tidak menyenangkan, yang tidak benar ya. Mereka hanya mengikuti kedagingan mereka, artinya hawa nafsu itu kedagingan ya, keduniawian mereka, sehingga jalan kebenaran itu dihujat oleh orang-orang, oleh manusia karena tindakan mereka. Lalu di ayat yang ketiga, Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita isapan jempol mereka. ya, jadi itu di ayat yang ketiga di situ katakan, bacakan lagi coba ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu Di itu situ dikatakan dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, jadi mereka itu serakah ya, guru-guru palsu yang mengajar itu mereka adalah orang-orang yang serakah ya. Terus akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. ya, jadi mereka mau mencari untung ya dari kita ya, akan apa itu cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi mereka itu mengajar tentang hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak masuk akal ya, dan mereka mau mencari keuntungan dari pengajaran mereka itu, yaitu pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu itu mau mencari keuntungan dari setiap pengajaran-pengajaran mereka yang sesat ya. Mereka mau mencelakakan setiap orang yang mendengar pemberitaan mereka itu, yaitu pengajaran mereka. Mereka mau menyesatkan sebanyak-banyak orang untuk jatuh ke dalam pengajar-pengajar sesat itu. Tetapi kita harus berhati-hati dan waspada atas nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu seperti itu. Coba teruskan di ayat yang berikut. Ayat 3 belum habis. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi di situ pun di ayat yang ketiga dikatakan ya, untuk mereka itu sudah tersedia hukuman ya. Jadi memang bacakan lagi di bagian akhir itu. Tetapi untuk perbuatan mereka itu Ya. hukuman telah lama tersedia. Jadi hukuman telah lama tersedia bagi mereka ya yang menjalani kesesatan itu ya. Terus Dan kebinasaan tidak akan tertunda. kebinasaan tidak akan tertunda bagi mereka. Maksudnya si pengajar-pengajar sesat itu ya, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, semua hukuman memang sudah tersedia ya, dan juga kebinasaan bagi mereka tidak akan tertunda lagi. Jadi itu ada hukumannya. Jadi kita harus berhati-hati di saat kita mengajar. Kita harus mengajar dengan benar, mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, karena kita tidak bisa mengajar kebenaran firman Tuhan itu dengan hal-hal yang lain, yaitu hal-hal duniawi, hal-hal yang berita-berita tentang nenek moyang yang tidak masuk akal. Kita harus memberitakan cukup hanya pemberitaan kebenaran firman, yaitu kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Amin. Teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Coba bacakan lagi. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Di situ dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Jadi kalau Tuhan tidak menyayangi malaikat-malaikat yang berbuat dosa, terus tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. jadi walaupun malaikat saja Tuhan ya
dia sudah disediakan hukuman ya di situ. Artinya bacakan di bagian akhir tadi. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, jadi Tuhan itu sudah sediakan hukuman bagi malaikat-malaikat yang hidup di dalam tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka pun ada hukumannya yang telah tersedia ya. Tuhan akan menghukum mereka karena Tuhan katakan kalau dia tidak menyayangi malaikat-malaikat, artinya Tuhan itu sangat menyayangi kita ya. Artinya dia mengasihi kita, dia tidak mau kita binasa seperti malaikat-malaikat yang sudah melanggar perintah-perintah Tuhan ya. Kita teruskan lagi ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, ya, jikalau Allah juga tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh di situ dikatakan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Terusin, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Oke, kita mau kembali lagi ke 5 ya tadi. Ya. 5 terus. Ayat yang kelima, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi di situ maksud Tuhan tuh kalau Tuhan tidak menyayangi manusia, artinya kalau tidak menyayangi dunia ya, zaman purba itu zaman dulu sampai juga dengan zaman ini, dunia zaman ini, kalau Tuhan tidak menyayangi seperti Nuh ya dengan ketujuh orang yang yaitu keluarga Nuh, 7 orang itu ya. Kalau Tuhan tidak menyayangi mereka, Tuhan akan biarkan mereka binasa dengan air bah itu. Artinya Tuhan berkata dia mengasihi kita, dia mengasihi dunia. Oleh sebab itu dia tidak mau kita binasa ya, dia mau kita semua memperoleh keselamatan. Itu artinya di dalam ayat-ayat ini. Teruskan lagi di ayat yang tadi terusan dari dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, jadi di situ dikatakan kalau Allah juga tidak membinasakan Sodom dan Gomora, artinya pada waktu itu ya, itu maksudnya Tuhan itu dia hanya mau memberikan contoh ya di dalam ayat-ayat ini bahwa kita harus mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan lewat ayat-ayat ini. Tuhan mau kita sadari akan semua kefasikan kita agar kita tidak menjadi seperti orang-orang fasik itu yang dibinasakan di kota Sodom dan Gomora pada waktu itu, pada zaman itu. Jadi Tuhan mau kita di zaman akhir ini harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan, yang orang-orang yang taat kepada firman-Nya dan mengasihi Dia, agar kita tidak binasa seperti orang-orang fasik yang ada di Sodom dan Gomora yang dibinasakan oleh Tuhan ya. Jadi ini artinya kita semua belajar bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita mau teruskan lagi, lanjutkan. Ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot. Tetapi ia menyelamatkan Lot di situ dikatakan ya. Orang yang benar ya, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal. Jadi Lot ini orang benar, hidup benar dia di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Tetapi dia menderita juga karena akibat perbuatan-perbuatan orang-orang fasik ini. Dia menderita di tengah-tengah dunia ini di saat dia hanya satu-satu orang yang hidup benar di hadapan Allah.
yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi dia pun menderita karena karena sikap dan tindakan orang-orang fasik ini. Teruskan lagi. Teruskan. Ayat 7 belum keluar. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, itu dikatakan di situ ya, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi orang-orang fasik ini hanya mau memuaskan hawa nafsu mereka, keinginan daging mereka. Jadi hidup di dalam kedagingan, keduniawian ya. Itu yang dimaksudkan Allah. Mereka orang-orang fasik yang hanya mau hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan ya, keduniawian mereka. Dan Lot ini adalah satu-satunya orang yang hidup benar di mata Tuhan, di hadapan Allah pada waktu itu. Dia harus menderita karena melihat, menyaksikan kehidupan orang-orang fasik pada zaman itu. Ya, jadi kalau kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, itu kita pun akan turut menderita pada zaman ini. Di saat kita melihat orang-orang fasik hidup di dalam pesta pora, kepuasan mereka, hawa nafsu, kefasikan, kejahatan, kita pun turut menderita karena kita hidup di tengah-tengah mereka, orang-orang fasik ya, pada zaman itu dan juga zaman ini, zaman sekarang ini. Jadi kita harus belajar bahwa Tuhan sedang mengajar kita lewat kebenaran firman-Nya, bahwa kita harus hidup sebagai orang-orang benar di mata Tuhan agar Tuhan boleh disenangkan lewat kehidupan kita. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Tuh di situ dikatakan di ayat yang ke-8. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Jadi jelas ya. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, benar itu jelas ya. Jadi di ayat yang ke-8 dikatakan orang-orang benar ini hidup di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang fasik yang menikmati kejahatan mereka, menikmati hawa nafsu, kedagingan mereka, keduniawian mereka, sehingga orang-orang benar ini menderita melihat kehidupan mereka, tindakan mereka, sikap mereka yang fasik, yang najis di hadapan Tuhan. Mereka menderita. Walaupun pada zaman itu Lot merasakan semua itu, kita pun di zaman ini orang-orang yang hidup benar, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dilahirkan kembali lewat dalam roh dan kebenaran, mereka itu akan menderita melihat kefasikan orang-orang dunia ya, ataupun orang-orang maksudnya orang Kristen yang masih hidup di dalam kefasikan atau hidup di dalam kenajisan hidup. Kita pun menderita melihat, menyaksikan, karena di situ di ayat 8 dikatakan kita menderita menyaksikan apa yang mereka lakukan, artinya tindakan mereka, ya, sikap mereka, semua kelakuan mereka, karakter mereka yang membuat kita menderita. Dan itu pun kita alami, saya pun alami, melihat semua itu saya menderita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Lot. Pada waktu itu dia adalah satu-satunya orang benar yang hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan, dia menderita di tengah-tengah orang fasik yang melakukan kejahatan-kejahatan dan kenajisan ya. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, teruskan lagi ayat 9. Ayat 9. Bacakan lagi ya. Maka nyata di situ dikatakan ya, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Jadi Tuhan itu dia tahu. Di situ dikatakan di ayat yang ke-9, maka nyata Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Artinya orang-orang saleh ini orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, kesucian, orang-orang yang sudah tidak mau hidup lagi di dalam kefasikan, kejahatan, kenajisan ataupun kedagingan, keduniawian ya. Jadi Tuhan tahu apa maksudnya, Tuhan tahu untuk menyelamatkan orang-orang saleh. Teruskan lagi ayat 9 terus. Ayat 9. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, di situ dikatakan Tuhan tahu untuk menyimpan orang-orang fasik, orang-orang jahat, untuk menyimpan mereka untuk pada zaman penghukuman nanti. Tuhan sudah
sediakan hukuman untuk mereka. Artinya mereka akan dihakimi oleh Tuhan ya, dengan lewat perbuatan mereka ya. Apa yang kita buat, Tuhan akan hakimi kita menurut perbuatan kita. Jadi either kita hidup sebagai orang fasik atau hidup sebagai orang benar, Tuhan akan memberikan semua itu lewat, artinya dihakimi lewat perbuatan kita. Apa yang kita buat, baik jahat maupun baik ya. Jadi itu semua di situ dikatakan. Coba di bagian akhir ayat 9. Bagian akhir ayat 9, dan kau menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi itu sudah jelas. Jadi Tuhan tahu dia menyimpan orang-orang jahat itu, orang-orang fasik itu untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi sudah jelas ya saudara, kita harus berhati-hati dengan cara hidup kita. Jangan kita hidup sembrono, hidup semau kita atau hidup seenak kita saja. Tidak mau pusing apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita harus hidup kudus, kita harus hidup benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya hidup di dalam pertobatan. Kita harus melalui pertobatan terlebih dahulu, baru kita bisa hidup kudus dan hidup benar dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Jadi kita bacakan lagi ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Jadi di situ dikatakan terutama mereka yang menuruti hawa nafsu. Jadi Tuhan itu dia tahu jelas ya. Dia sudah katakan lagi di ayat yang ke-10, terutama bagi mereka yang melakukan hawa nafsu, yang hidup dalam nafsu birahi, nafsu daging, segala macam itu, nafsu-nafsu duniawi ya, nafsu-nafsu jahat. Itu Tuhan tahu. Teruskan lagi ayat 10. Karena ingin mencari diri, mencemarkan diri ya, dan yang menghina pemerintahan Allah. Jadi mereka mau mencemarkan diri mereka, tubuh mereka dengan hal-hal fasik, hal-hal kefasikan, hal-hal daging ya, hal-hal kenajisan, kekotoran, kekejian. Itulah ya Tuhan katakan ya. Jadi mereka, coba di bagian akhir ayat 10. Dan yang menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi mereka itu begitu berani, Tuhan katakan ya. Mereka menghina pemerintah. Jadi pemerintah itu artinya kepemerintahan sebagai Allah. Dia adalah pemerintah di atas segala pemerintah. Dia yang memerintahkan segala hukum-hukum pemerintah. Jadi ini orang-orang fasik ini tidak ada rasa takut. Artinya mereka tidak ada rasa takut atau tidak takut malu begitu ya. Tidak ada rasa malu, takut kepada Tuhan dengan perbuatan mereka yang jahat, yang fasik. Jadi di bagian akhir tadi 10, ayat 10. Ayat 10. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi mereka itu begitu berani, di situ katakan angkuh, artinya begitu sombong, angkuh dan berani ya, untuk menghujat Tuhan. Itu artinya menghujat kebenaran, pemerintah kebenaran itu yaitu Tuhan ya. Jadi mereka ini tidak segan-segan, mereka begitu berani ya, sombong, angkuh dan benar. Begitulah sikap dan tindakan orang-orang fasik ya saudara. Mereka tidak takut akan Tuhan, tidak punya rasa takut akan Tuhan. Mereka tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atau diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka lebih mementingkan rasa daging mereka, itu artinya keinginan daging mereka. Coba kita teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Iya, jadi di sini kita bacakan lagi ayat 11. Padahal malaikat-malaikat sendiri. Iya, di situ dikatakan padahal malaikat-malaikat sendiri, terus yang sekalipun lebih kuat
dan lebih berkuasa daripada mereka. Jadi malaikat-malaikat Tuhan ini, mereka itu lebih kuat dan lebih berkuasa, Tuhan katakan ya, daripada mereka orang-orang fasik. Artinya mereka itu daripada orang-orang fasik itu. Terus Dan tidak memakai kata-kata hujat. tidak memakai kata-kata hujat. Jadi malaikat-malaikat ini tidak pernah memakai kata-kata hujat terhadap Tuhan atau terhadap firman-Nya ya. Tapi orang-orang fasik ini kurang ajar. Artinya mereka tuh kurang ajar. Mereka berani sekali malah mengatakan atau memakai hal-hal atau kata-kata hujat itu terhadap Tuhan ya. Menghina pemerintah Tuhan, menghina firman Tuhan, menghina kebenaran firman-Nya. Jadi ini maksud dikatakan di ayat yang ke-11 bahwa sedangkan malaikat-malaikat yang mempunyai kuasa yang lebih kuat, mampu ya daripada mereka, tapi tidak seperti mereka. Dan mereka pun, malaikat ini bisa menuntut. Artinya, coba bacakan di bagian akhir ayat 11. Ayat 11, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Jadi kalau malaikat itu mau menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah ya, Tuhan katakan ya, itu mereka bisa. Kalau malaikat itu menuntut di hadapan Tuhan, mereka bisa menuntut kepada Tuhan untuk menghukum mereka, orang-orang fasik ini. Karena malaikat tidak pernah memakai kata-kata hujat di hadapan Allah. Jadi malaikat pun bisa menuntut kalau mereka mau. Menuntut kepada Tuhan untuk menghukum orang-orang fasik ini yang kurang ajar kepada Tuhan ya. Menghina Allah, menghina firman-Nya, dan menghujat nama Allah. Itu malaikat pun punya hak kalau dia mau menuntut kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menghukum mereka. Nah, coba kita teruskan ke ayat yang ke-12. Ayat 12, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Itu dikatakan di ayat yang ke-12, mereka itu sama seperti hewan. Jadi kan itu betul-betul lebih rendah. Manusia sudah disamakan seperti hewan, artinya lebih rendah dari binatang ya. Itu kan, aduh, benar kata-kata keras yang diucapkan di sini. Coba teruskan ayat 12. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi sama dengan binatang hanya untuk dilahirkan dan ditangkap dan dimusnahkan. Jadi setiap binatang itu kan, kalau misalnya kita makan makanan apa, misalnya daging sapi atau apa ya, ayam apa ya, itu semua kan hewan ya. Nah, jadi itu disamakan, manusia itu bisa disamakan seperti hewan. Artinya manusia fasik itu tidak memiliki otak. Mereka itu otaknya buntu, artinya mereka tidak memiliki otak yang bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jelas ya, bahwa yang mana mereka itu adalah ciptaan Allah sebagai manusia. Tetapi karena kefasikan mereka menjadi buta dan picik, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, tidak bisa melihat Allah sebagai Allah mereka yang menciptakan, yang sudah menciptakan mereka sebagai manusia yang diciptakan sebagai menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi orang-orang fasik ini memang orang-orang yang kurang ajar di hadapan Tuhan ya. Artinya sudah disamakan seperti binatang, seperti hewan. Di situ dikatakan di ayat yang ke-12. Coba kita teruskan lagi. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka sembarangan saja bertindak dengan perkataan mereka, mulut mereka yang jahat. Terus? Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi di situ dikatakan jelas ya. Karena perbuatan mereka yang jahat, artinya perkataan mereka yang jahat, ya, menghujat Allah, menghina Allah, akhirnya mereka akan binasa seperti siapa? Binatang, di situ dikatakan. Jadi mereka akan binasa seperti hewan-hewan yang dikatakan Allah, seperti binatang. Jadi itu sangat rendah, saudara ya, kalau sampai Tuhan samakan manusia seperti binatang itu, karena mereka begitu fasik, mereka begitu jahat, begitu terhadap Tuhan. Jadi Tuhan samakan mereka seperti hewan. Tuhan rendahkan mereka seperti binatang, seperti hewan. Janganlah kita menjadi orang-orang seperti itu ya. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Amin. Teruskan lagi. 13, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Coba di situ dikatakan akan mengalami nasib buruk, artinya mereka akan mengalami hal-hal yang jahat, yang apa? Yang binasa, kebinasaan di hadapan mereka. Terus Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan.
Jadi berfoya-foya pada siang hari mereka anggap itu kenikmatan bagi mereka. Jadi mereka memang orang-orang yang hanya hidup semau mereka, seenak mereka ya. Apa mereka mau buat, mereka pikir siapa yang mau larang. Tidak ada orang yang dapat melarang kami, apalagi Tuhan. Mereka tidak pedulikan manusia atau Tuhan. Mereka tidak memperdulikan. Mereka hanya mengikuti kedagingan mereka, hawa nafsu mereka. Selama mereka punya hawa nafsu bisa dipuaskan, dituruti, di situ mereka akan senang, mereka akan menikmati kedagingan itu, dan mereka sudah tidak memperdulikan lagi firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka. Jadi mereka menghujat Tuhan, menghina Allah yang menjadi pencipta mereka ya. Teruskan lagi. Mereka adalah kotoran dan noda. Coba di situ dikatakan mereka kotoran. Tadi sudah dikatakan mereka seperti hewan, binatang. Sekarang seperti kotoran. Coba kotoran tuh saudara tahu toh? Kotoran itu sampah seperti apa? Kotoran. Terus Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. jadi mereka itu hidup mabuk ya, dengan hawa nafsu mereka ya, di saat mereka duduk bersama-sama dengan kita, duduk makan bersama-sama dengan kita, mereka hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi tindakan mereka, sikap mereka yang begitu kotor, yang begitu jahat, begitu najis di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau melihat mereka sebagai manusia lagi. Coba teruskan. 14. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka menikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dan keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Coba bacakan lagi di situ. Mata mereka penuh hawa nafsu zina. Coba di situ dikatakan ya. Di situ dikatakan mata mereka penuh dengan nafsu zina ya. Jadi penuh dengan hawa nafsu, perjinahan, itu maksudnya mata mereka. Jadi mata mereka itu kalau memandang penuh dengan hal-hal yang jahat itu, hal-hal najis ya. Terus dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. jadi mereka tidak pernah jemu. Mereka kalau mau berbuat dosa mereka tidak pernah takut, tidak punya rasa takut untuk berbuat dosa. Artinya jemu tidak jemu itu tidak punya rasa takut atau segan untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka itu penuh dengan kefasikan di dalam tubuh mereka, hati mereka, pikiran mereka itu sudah penuh dengan kefasikan, kejahatan ya, kenajisan. Jadi mereka, Tuhan katakan juga di situ, di mata mereka penuh dengan nafsu zina. Artinya mereka hanya mau berbuat zina, bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan, kenajisan. Hanya itu yang mereka pintar. Mereka paling pandai untuk melakukan hal-hal seperti itu. Coba teruskan lagi. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Mereka memikat, di situ dikatakan memikat orang-orang yang lemah. Jadi mereka mengganggu, menggoda. Artinya dengan kata lain, memikat itu menggoda orang-orang yang lemah. Jadi ada orang-orang lemah itu mereka ganggu, mereka goda untuk supaya mereka terpikat, dipikat oleh mereka, supaya mereka melakukan hal yang sama, yaitu kejahatan, kefasikan, dan kenajisan. Teruskan lagi. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Di situ dikatakan hati mereka telah terlatih. Jadi mereka telah terlatih di dalam keserakahan. Jadi hati itu sudah penuh dengan keserakahan. Mereka sudah terlatih, artinya mereka hebat. Hati mereka tuh hebat di bagian situ lah ya. Di bagian hal-hal fasik, hal-hal demikian najis, semua itu mereka hebat. Tuhan katakan sudah terlatih. Mereka tidak perlu diajar lagi untuk berbuat kefasikan atau kejahatan ya, kenajisan. Mereka sudah hebat di bagian situ. Jadi itu yang dikatakan sudah terlatih hati mereka dengan hal-hal seperti itu. Teruskan lagi. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Di situ sudah dikatakan mereka itu terkutuk. Tuhan katakan ya, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang terkutuk karena mereka tidak mau menuruti perintah-perintah Allah. Mereka tidak mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka mau hidup menurut kehendak mereka sendiri. Jadi mereka tidak takut akan hal Allah. Artinya tidak hidup takut akan Allah ya. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mementingkan kepentingan mereka sendiri. Inilah orang-orang fasik yang dikatakan oleh firman Tuhan. Teruskan lagi.
15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jadi mereka itu telah meninggalkan jalan yang benar, Tuhan katakan ya, maka mereka akan tersesat karena mereka meninggalkan kebenaran. Jalan yang benar itu mereka sudah tinggalkan. Mereka tidak mau hidup di dalam jalan yang benar, artinya tidak mau hidup di dalam perintah-perintah Allah. Mereka tidak mau hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah, karena perintah Allah itu artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup menyenangkan hati Allah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi mereka tidak menyukai hidup seperti itu, mereka lebih menyukai hidup di dalam kefasikan. Teruskan lagi. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi mereka itu justru mengikuti cara Bileam ini yang hidupnya hanya menerima upah, artinya dia dibayar oleh orang-orang jahat untuk melakukan hal yang jahat. Jadi Bileam ini hidupnya seperti itu, dia adalah orang upahan ya, artinya dia terima upahan dari orang-orang jahat, dari orang-orang fasik itu untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi dia disamakan seperti anak Bileam ini ya. Jadi kita harus mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan ya, bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan kita hidup seperti orang-orang fasik. Coba kita teruskan lagi. Ayat 16, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Jadi Bileam pun diberikan peringatan yang keras oleh Tuhan atas kejahatannya. Artinya dia melakukan hal-hal yang jahat lewat upahan itu, ya. Dan dia diberikan perintah yang keras oleh Tuhan. Artinya peringatan itu warning dari Tuhan yang keras atas kejahatannya. Terus, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Coba bagian itu dibacakan lagi. Sebab keledai beban yang bisu. Keledai apa itu? Sebab keledai. Oh ya. Beban yang bisu berbicara dengan suara. Jadi ini Tuhan manusia. ini, ya Tuhan ini memberikan peringatan yang keras kepada Bileam atas kejahatannya tuh hanya lewat binatang. Jadi lewat keledai ini, keledai yang bisu, yang harus Tuhan pakai untuk berbicara kepada Bileam karena dia begitu bebal. Dia adalah nabi yang bebal. Tuhan katakan, jadi manusia tidak bisa berbicara lewat, atau Tuhan sudah kirimkan malaikat pun untuk berbicara kepada dia, memberitahukan pesan Tuhan. Dia tidak mau dengar, dia tidak memperdulikan. Dia adalah nabi yang bebal. Oleh sebab itu Tuhan harus menegur dia lewat binatang, ya, lewat hewan, yaitu donkey yang bisu. Tuhan harus pakai untuk berbicara kepada Bileam. Jadi artinya orang-orang fasik itu seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang bebal. Mereka tidak mau mendengarkan suara Allah, ya. Mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, ya. Suara Tuhan mereka tidak mau dengarkan. Oleh sebab itu Tuhan harus memakai hewan untuk berbicara kepada Bileam, yaitu orang-orang bebal seperti Nabi Bileam. Teruskan lagi. Ayat 17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, jadi seperti kabut yang dihalaukan topan. Ya, itulah guru-guru palsu. Bagi palsu. mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi di situ dikatakan ya, guru-guru palsu itu sudah ditentukan seperti itu. Coba bacakan lagi. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Jadi mereka itu sudah dikatakan seperti mata air yang kering. Jadi mereka itu tidak ada artinya. Karena mereka itu mata air yang kering artinya tidak ada gunanya. Terus? Seperti kabut yang dihalaukan topan. Jadi di situ dikatakan kabut, ya. Kalau sudah kalau ada topan itu ya kabut, bagaimana kita bisa lihat, toh? Teruskan lagi. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi Tuhan sudah sediakan bagi guru-guru palsu dan nabi palsu itu tempat kegelapan yang dahsyat. Jadi mereka akan dihukum. Sudah tersedia hukuman bagi mereka. Ya, teruskan lagi. 18, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa,
dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Coba bacakan lagi ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Jadi di situ dikatakan mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Jadi mereka itu adalah orang-orang sombong, orang-orang angkuh ya. Mereka, perkataan mereka itu, sikap mereka, tindakan mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak dan hampa. Hampa itu artinya tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Teruskan lagi. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul. Jadi mempergunakan hawa nafsu cabul artinya mereka punya hawa nafsu cabul itu ya, orang-orang fasik ini. Terus untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka. Untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka, artinya orang-orang yang sudah bertobat dari mereka, dari kefasikan. Dari mereka artinya dari antara mereka yang hidup fasik. Dan orang-orang ini sudah bertobat, tapi mereka justru mau menarik kembali. Mereka mau menarik kembali orang-orang yang sudah bertobat dari dosa-dosa mereka, dari kefasikan mereka. Itu maksudnya di ayat yang ke-18. Teruskan lagi. Ya, melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ya, jadi mereka yang hidup dalam kesesatan itu. Jadi di situ sudah dikatakan jelas ya, bahwa justru mereka tidak menyukai kalau ada orang-orang fasik yang mau bertobat atau sudah bertobat dari kefasikan mereka. Mereka mau bawa kembali atau tarik kembali mereka untuk hidup seperti mereka. Ya, jadi itulah orang-orang fasik, artinya nabi palsu, guru palsu, mereka hidup seperti itu ya. Teruskan lagi. 19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Jadi mereka itu artinya memberikan janji-janji palsu kepada orang lain. Mereka menjanjikan mereka akan hidup artinya merdeka ya. Merdeka itu hidup di dalam keselamatan. Tapi mereka itu tidak benar, apa yang mereka ajarkan itu tidak benar, karena mereka pun akan binasa. Mereka tahu mereka akan binasa pada satu hari nanti ya, karena mereka akan menerima hukuman dari Allah yang sudah disediakan untuk mereka. Jadi teruskan lagi ayat 19. Mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang ia adalah hamba orang itu. Ya, jadi itu dikatakan jelas ya, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba kebinasaan, tapi mereka menjanjikan kepada orang-orang bahwa mereka akan menerima keselamatan. Artinya hidup dalam kemerdekaan itu mereka akan menerima keselamatan. Padahal apa yang mereka katakan itu tidak benar. Artinya karena mereka adalah hamba-hamba yang maksudnya hamba-hamba yang akan binasa nanti ya. Dan tidak ada keselamatan melalui pengajaran mereka itu, karena pengajaran mereka itu adalah pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-20. Ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, bacakan lagi. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus adalah Juru Selamat ya. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Ya, jadi mereka telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Tetapi terlibat lagi di dalamnya. Tetapi terlibat lagi di situ dikatakan di dalamnya terus. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi keadaan mereka itu lebih buruk daripada semula karena mereka kembali lagi ya. Artinya mereka sudah melepaskan diri dari kecemaran mereka, tetapi akhirnya mereka kembali lagi ya kepada hidup fasik lagi. Artinya mereka kembali seperti ada ayat firman katakan anjing kembali kepada muntahnya ya. Jadi ini digambarkan seperti itu orang-orang fasik ini, orang-orang maksudnya pengajar sesat, nabi palsu, guru palsu, digambarkan oleh Tuhan seperti ini mereka ya. Jadi di situ dikatakan
mereka itu sudah ada sebagian, misalnya ada sebagian yang sudah melepaskan diri mereka dari kecemaran itu, tetapi akhirnya mereka kembali lagi kepada hidup yang seperti dulu, hidup sama seperti dulu, kefasikan. Akhirnya mereka keadaan mereka lebih buruk, artinya mereka punya keadaan lebih buruk, tidak membaik karena mereka sudah diselamatkan, artinya sudah melepaskan diri dari kecemaran, tetapi mereka kembali lagi kepada dosa-dosa, artinya mereka berkompromi lagi dengan kefasikan dan dosa-dosa. Oleh sebab itu mereka akan binasa, tidak akan bisa diselamatkan karena keadaan mereka yang semakin buruk. Teruskan lagi. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi lebih baik orang-orang seperti itu tidak pernah mengenal kebenaran. Di situ dikatakan daripada mereka sudah mengenal kebenaran tetapi mereka berbalik, artinya berbalik dari kebenaran itu. Jadi lebih baik mereka tidak pernah mengenal kebenarannya karena tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Artinya orang-orang seperti itu yang hanya mencemarkan nama Tuhan, artinya memalukan nama Tuhan ya, karena mereka tidak pernah mau berkomitmen. Artinya harus berkomitmen kepada Tuhan di saat kita sudah melepaskan diri dari hal-hal fasik, kita sudah diselamatkan, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu lagi agar kita tidak tergoda atau digoda ya oleh hal-hal fasik itu lagi. Jadi kita harus berkomitmen dengan jelas kepada Tuhan agar kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Teruskan lagi. Ayat 22, bagi mereka 21. Oh tadi sudah 21. Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kabungannya. Bacakan lagi. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Ya, jadi di situ dikatakan bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Artinya di situ sudah dikatakan ya bahwa anjing kembali kepada muntahnya, terus dan babi mandi kembali lagi ke kabungannya. Dan babi mandi kembali lagi kepada kabungannya. Artinya mereka ini, orang-orang seperti ini sudah disamakan seperti hewan ya. Tadi dikatakan di ayat yang ke-11, lalu dikatakan di ayat yang ke-12 mereka seperti kotoran. Jadi itu betul-betul sesuatu yang sangat hampa ya. Hampa itu tidak ada artinya, tidak berguna orang-orang seperti itu yang masih mau hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam hawa nafsu ya, percabulan, semua itu kenajisan. Itu tidak ada artinya. Tuhan katakan orang-orang seperti itu karena mereka hanya menghujat Allah, mereka tidak pernah hidup sesuai dengan kebenaran. Lebih baik mereka tidak pernah mengenal kebenaran, Tuhan katakan, daripada mereka mengenal kebenaran tetapi berbalik dan meninggalkan apa yang sudah mereka terima, pengajaran yang benar itu ya. Coba kita mau cek dulu di ayat yang ke-21 tadi. Ayat 21. Iya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ya, jadi sudah jelas ya di ayat yang ke-21. Lebih baik mereka tidak pernah mengenal kebenaran daripada mereka mengenal kebenaran tetapi berbalik, dan mereka juga berbalik artinya dari kekudusan itu ke perintah yang kudus. Mereka sudah tidak mau pedulikan lagi. Jadi tidak ada gunanya artinya bagi orang-orang yang seperti ini, orang-orang fasik yang tidak mau bertobat ya, yang hidup tidak takut akan Allah. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengenal kebenaran kalau mereka pada akhirnya mereka berbalik kembali kepada kefasikan mereka. Jadi lebih baik mereka disamakan seperti hewan ya. Tadi dikatakan anjing kembali kepada muntahnya dan babi yang sudah mandi kembali lagi kepada kabungannya. Artinya Tuhan sudah rendahkan. Orang-orang seperti ini direndahkan oleh Tuhan.
seperti hewan dan seperti kotoran ya. Jadi saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu ya, karena kita akan direndahkan oleh Tuhan ya. Kalau kita hidup seperti orang-orang fasik ini, guru-guru palsu, nabi palsu ya, dan tidak pernah takut akan Tuhan, tidak pernah mau tunduk kepada perintah Tuhan, kita hanya mau mengikuti hawa nafsu daging kita ya, dan hidup di dalam kefasikan, kejahatan, kenajisan, maka kita akan disamakan oleh Tuhan seperti hewan, seperti binatang, dan seperti kotoran ya. Jadi saudara tahu bagaimana hewan dan kotoran itu toh. Jadi saudara harus mengerti, kalau Tuhan sudah samakan kita seperti itu, artinya kita begitu rendah di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia menurut rupa dan gambarnya, tetapi karena kefasikan kita, kebebalan kita, sehingga kita disamakan, Tuhan samakan kita, dan Tuhan rendahkan kita seperti binatang, seperti kotoran ya. Jadi biarlah pada hari ini kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang baik. Artinya orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan baik karena perbuatan baik kita, tetapi menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup takut akan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Artinya hidup harus dimulai dengan pertobatan, dan sesudah itu kita akan hidup di dalam kekudusan, dan baru kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa di surga. Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya, menurut kehendak Tuhan. Jadi biarlah hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita mau menjadi orang-orang yang hidup takut akan Allah, dan hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melepaskan atau menghindar dari hal-hal fasik, dari kehidupan fasik, kehidupan najis dan kejahatan. Kita mau tinggalkan semua itu. Kita mau hidup benar di hadapan Allah. Kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah dan hidup menyenangkan hati Allah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Kita akan doakan terus setiap pokok doa kita, karena Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kita. Amin. Puji Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu Bapa yang kudus. Kami datang karena kami mau mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami atas kebenaran firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang begitu keras menegur kami semua Bapa. Dan kami mau mengucap syukur atas teguran-teguran firman Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Karena setiap teguran firman Tuhan itu bukan untuk membinasakan kami atau menjatuhkan kami, tetapi hanya untuk menyelamatkan kami dan membawa kami hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, agar boleh menjadi berkat bagi kami, baik yang memberitakan ataupun yang mendengarkan. Kami boleh diajar dan kami boleh belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami masih boleh mendapat kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena akan ada satu hari orang akan mencari firman-Mu, tetapi firman-Mu sudah tidak dapat diberitakan lagi karena Roh Kudus akan diangkat dari muka bumi ini. Oleh sebab itu firman Tuhan sudah tidak ada lagi, dan orang haus dan lapar akan firman-Mu. Mereka mencari-cari, tetapi mereka tidak bisa menemukan lagi atau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena begitu banyak waktu Tuhan sudah berikan, tetapi mereka tidak mau pakai dan gunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk
mendengarkan kebenaran firman-Nya, untuk belajar akan kebenaran firman-Nya. Tetapi begitu banyak orang yang menolak Bapa, begitu banyak orang yang meremehkan dan tidak memperdulikan perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, ataupun teguran-teguran Tuhan lewat firman-Mu. Oleh sebab itu mereka mengalami kerugian besar karena mereka sudah menolak kebenaran firman-Mu. Mereka sudah menolak Tuhan dan menghujat Allah, satu-satunya Allah yang dapat selamatkan mereka. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada kami untuk mengampuni kami, umat manusia, bangsa-bangsa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga. Bapa, ampuni kami semua. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan. Tuhan yang sudah memberikan kami anugerah keselamatan, kami mau pakai dan kami mau hargai dan menghormati Bapa atas kebesaran hati Tuhan yang sudah mengasihi kami, mencintai kami, dan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus setiap pokok doa kami, situasi di muka bumi ini, serahkan Missions and Prayer House, serahkan terus keluarga kami, all the entire family. Kami serahkan Bapa semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang membawa mereka kembali, dan Tuhan yang akan membawa mereka bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa apapun yang terjadi di muka bumi ini atas seizin Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi karena ada maksud Tuhan, yaitu untuk menyadarkan setiap manusia yang ada di muka bumi ini untuk datang kembali kepada Tuhan, datang dan bertobat dan menerima keselamatan sebelum kedatangan Tuhan untuk yang berikut ini. Biarlah Tuhan banyak orang yang sedang mendengarkan boleh disadarkan, boleh dibangkitkan, agar mereka boleh menerima keselamatan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, dan perlindungan-Mu. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang indah pada hari ini Bapa. Such a beautiful day, sunny day today. Thank you for blessing us with another beautiful day. Thank you so much, praise God. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Kita akan tutup kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian. Thank you Jesus. Praise your name, O Lord. Praise God, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita, untuk hidup bersama Tuhan, untuk selama-lamanya, forever and ever. Praise God, hallelujah. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all.